Es terreno inexplorado. Come. Halo Sobat MSC, balik lagi dengan Narator Magang. Nah, seperti biasa Narator Magang akan membawakan sebuah alur cerita film yang tentu saja masih banyak adegan bercocok tanamnya. Jadi pasang headset atau menjauh dari orang-orang, soalnya berbahaya. Dan film ini berasal dari Italia, biar nggak bosan melulu. Masa dari Korea terus? Yang berjudul Tarzan. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film ini akan dibuka dengan seorang gadis muda cantik yang melakukan eksplor di Afrika, yang mana berjalan menuju camp tempat teman-temannya yang berada di tengah hutan. Dan gadis ini bernama Jane. Sesampainya di camp itu, Jane langsung bertemu dengan seorang gadis bernama Veronica dan seorang pria bernama Louis. Tapi sayangnya Louis harus segera pergi untuk melanjutkan eksplor di tempat itu lagi. Sedangkan Veronica yang dari tadi ngintip cowok kekar yang sedang membangun tenda, lalu mengajak pria itu untuk melakukan sesuatu, kemudian pergi dan meninggalkan Jane di camp itu sendirian. Es demasiado peligroso. Es terreno inexplorado. Pero estaremos de vuelta tan pronto como allí. Cuñadita, que yo soy una chica Baja la mayor. voz, se aprovechará. Ven conmigo, hay algo que quisiera enseñar. Karena bosan ditinggal sendirian, Jane berjalan-jalan menuju hutan. Di lain cerita, Veronica ternyata mengajak pemuda kekar itu untuk melakukan percocok tanaman. Di sisi lain, Jane sedang berjalan di tengah hutan dan tiba-tiba Jane terjerat sebuah perangkap dan jatuh, kemudian terbentur batu sampai pingsan. Tak berselang lama, datang seorang pria rimba yang terkejut melihat perangkap yang dia buat dapat buruan yang melebihi ekspektasinya. Karena yang terkena perangkap adalah seorang gadis yang sangat cantik. Dan pria rimba ini kita sebut saja dia Tarzan. Di sini Tarzan langsung membawa buruannya ke tempat aman agar nggak dicuri. Sedangkan Veronica dan pria kekar tadi sedang asik bercocok tanam, tidak sadar kalau Jane sudah menghilang. Di sisi lain, Tarzan yang kebingungan karena melihat makhluk yang sangat mirip dengan dirinya ini, tapi juga memiliki banyak perbedaan, mulai dari saluran pembuangan sampai pabrik susunya yang sangat berbeda. Dan Tarzan ini bertanya-tanya, makhluk apakah ini yang dia tangkap? Tarzan tidak sadar kalau dia menangkap seorang gadis manusia. Dan itu wajar mengingat Tarzan ini tidak pernah melihat manusia selain dirinya di hutan itu. Terlebih lagi seorang gadis. Dengan bingung dan polosnya, Tarzan terus melihat serabi lempit dan pabrik susu milik Jane ini. Karena terus digrepe, Jane ini tersadar dari pingsannya dan tentu saja kaget saat melihat pria rimba ini yang melihat-lihat dirinya. Kemudian Jane sadar kalau Tarzan ini tidak bermaksud jahat. Dia hanya kebingungan. Di sini Tarzan mulai bertanya-tanya mengenai perbedaan fisik mereka. Tentu saja dengan bahasa Tarzan sendiri yang membuat Jane jadi kebingungan. Nih cowok ngomong apa sih? Gitu kata Jane. Tapi akhirnya Jane paham dengan bahasa tubuh yang disyaratkan oleh Tarzan. Kalau Tarzan ini sedang bingung, kok bisa mereka berdua bisa sangat berbeda. Aunque esa no es la única diferencia. Sí, eso. Setelah itu Jane mengenalkan dirinya kepada Tarzan, begitu pula dengan Tarzan yang mengenalkan dirinya kepada Jane. Namun di sini Tarzan masih bingung dengan perkataan dari Jane ini. Tak selang lama Tarzan sadar kalau Jane ini berusaha menutupi dirinya yang telanjang setelah bajunya dibuang oleh Tarzan. Kemudian Tarzan mencarikan sebuah kain yang bisa dikenakan oleh Jane. Dan di sini Jane mulai menggoda Tarzan dengan menciuminya, dan Jane mengajak Tarzan untuk melakukan pengenceritan. Di saat Jane akan menggunakan mulutnya, Tarzan langsung mundur karena dikira dia akan memakannya. Tapi Jane terus berusaha meyakinkan Tarzan kalau ini aman dan gak akan gigit kok.
Dan begitu tahu rasanya, Tarzan ini langsung ketagihan dan percocok tanaman pun dimulai. Singkat cerita, Veronica sedang panik karena melihat Jane sudah tidak berada di camp itu. Lalu Veronica mengajak teman-temannya untuk mencari Jane yang sudah pergi. Kemudian menelusuri seluruh hutan, tapi tak kunjung ketemu. Sedangkan Jane dan Tarzan sudah semakin dekat dan menjadi sangat akrab sampai-sampai saat ada waktu luang, mereka pasti akan melakukan percocok tanaman. Pokoknya hot banget deh. Tapi saat mereka asik bermain, tiba-tiba Jane ditangkap oleh orang-orang dari suku pedalaman yang menangkap Jane untuk dijadikan persembahan di ritual adat mereka. Tarzan yang tersadar kalau Jane sudah menghilang langsung berusaha mencarinya setelah mengikuti jejak. Dan Tarzan langsung mendapati Jane yang sudah diikat. Dengan bergegas, Tarzan langsung melumpuhkan para penjaga dan membawa Jane pergi dari tempat itu. Saat pelarian mereka, para suku itu langsung mengejar. Tapi untungnya, Tarzan dan Jane berhasil lolos dari mereka. Singkat cerita, Jane berhasil diselamatkan dan langsung dibawa menuju tempat tinggal Tarzan. Saat berada di sana, Jane gak sengaja menemukan sebuah kotak kayu. Saat dibuka, isi dari kotak kayu itu merupakan foto dari Tarzan kecil dan barang-barang dari masa lalunya. Dari sini, Jane berpikir mungkin Tarzan ini merupakan anak manusia yang hilang di hutan ini waktu kecil. Tapi saat Jane melihat isi kotak itu, Tarzan langsung mengambilnya. Dan terlihat Tarzan sangat menyayangi dan melindungi kotak itu. Dari sini, Jane berniat mengajak Tarzan menuju kota dan mengembalikan kehidupan normalnya menjadi manusia seutuhnya. Awalnya Tarzan menolak, tapi setelah dibujuk, akhirnya Tarzan menuruti permintaan dari Jane. Sí, es tuyo. Mío. ¿O no? Sí. No. ¿No, Barba? Di besoknya, Tarzan dan Jane langsung berangkat menuju kota dengan menggunakan rakit. Di sini Tarzan dikenakan baju agar dapat berbaur dengan manusia modern. Setelah sampai di kota terdekat, Tarzan tampak kebingungan dan aneh dengan suasana kota yang sangat baru dan asing bagi dirinya. Kemudian Jane mengajak Tarzan menuju sebuah penginapan tempat Jane menginap sebelum masuk ke hutan itu. Setelah sampai di penginapan itu, Jane langsung disambut oleh teman-temannya yang sudah berhari-hari mencarinya. Begitu pula dengan Tarzan yang disambut karena dianggap telah menyelamatkan Jane. Estoy profundamente agradecido, señor Hemmings. Le debo. Bueno, sigue siendo... Sorjo, ¿cómo está usted? Jane, qué placer volver. Kemudian Tarzan diantar menuju kamarnya. Tapi saat akan mengajak Jane bercocok tanam, Tarzan malah ditinggalkan oleh Jane di kamar itu sendirian. Di sini, Tarzan benar-benar belum bisa terbiasa dengan keadaan yang sangat baru ini. Tak selang lama datang seorang pelayan yang sangat cantik yang datang untuk melayani kebutuhan serabi lempit dari Tarzan ini. Dengan senang hati dan polosnya, Tarzan menerima ajakan yang membuat saya menjadi sangat iri. Aquí no hay ¿Alguna otra árboles. cosa, señorita Jane? Jane, no hacer amor. Di malam harinya, Tarzan diundang untuk makan malam bersama Jane dan teman-temannya, yang mana Tarzan ini selalu hidup di hutan dan tidak tahu tata krama. Di sini Tarzan memakan daging itu secara langsung yang membuat Tarzan dipermalukan oleh Louis, yang tentu saja membuat Jane jadi sangat malu. Sebenarnya Louis ini sudah tahu kalau Tarzan ini hidup di hutan dan tidak tahu tentang tata krama. Jadi dengan sengaja Louis mengundang Tarzan untuk makan malam bersama agar bisa dipermalukan. Setelah makan malam itu, Tarzan kembali ke kamarnya. Tapi tiba-tiba datang dua cewek cantik yang merupakan teman dari Jane yang ingin menjajal pria rimba ini, yang mampu membuat Jane yang dikenal keras hati menjadi luluh. Dan Tarzan sendiri tidak tahan dengan godaan duniawi ini dan langsung melakukan pengenceritaan dengan dua gadis cantik ini. Dan ternyata Jane mengintip dari luar dengan tatapan yang sangat cemburu. ¿Qué tal vez te sentirías? Hola. Dan kabar tentang keperkasaan Tarzan terdengar oleh para wanita yang berada di sana. Sampai-sampai di pagi harinya, Tarzan langsung diajak bercocok tanam dengan gadis yang tak kalah cantik dari Jane. Sedangkan Jane hanya bisa mengintip dengan perasaan yang kesal. Setelah aksi colok-mencolok itu, Jane menemui Tarzan, yang mana Jane sangat kecewa dengan Tarzan.
Tapi di sini Tarzan juga kecewa dengan Jane yang meninggalkannya waktu kembali ke penginapan itu. Karena masih kesal dengan Jane, Tarzan akhirnya pergi meninggalkan Jane sendirian. Tapi tak selang lama Tarzan menemui Jane yang berada di kamarnya dan meminta maaf atas perbuatannya tadi. Setelah mereka berbaikan, Jane dan Tarzan merayakan dengan melakukan percocok tanaman. Di keesokan paginya, mereka berdua memutuskan untuk berpisah. Di sini Tarzan tidak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan manusia modern. Bagi Tarzan, suasana ini sangat asing bagi dirinya. Dan Tarzan memutuskan untuk kembali ke hutan. Sedangkan Jane tidak bisa menahan keinginan dari Tarzan ini untuk kembali ke tempat asalnya. Dan mereka pun berpisah. Saat sampai di hutan, Tarzan sangat senang sekaligus sangat kecewa harus berpisah dengan Jane. Dan film ini ditutup dengan teriakan Tarzan yang menggema di seluruh hutan. Film pun berakhir dan tamat. Nah itu tadi adalah alur cerita dari Tarzan. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kali ini. Ya, selamat tahun baru. Semoga keinginan yang belum terpenuhi di tahun 2021 bisa terpenuhi di tahun 2022. Untuk kali ini itu dulu ya. Thank you for watching. Jangan lupa like, request film, subscribe, jangan lupa. See you next video. Ciao.